Bab 971. Tidak perlu. Victoria langsung menghentikannya. Ia mulai panik dan berkata dengan bahasa isyarat. Aku memiliki sedikit pengetahuan tentang racun. Aku ingin mencobanya sendiri dulu. Oke, Daniel mengangguk-anggukkan kepalanya. Jika ada yang bisa kubantu, kabari aku kapan saja. Iya, Victoria berteriak dalam benaknya. Sekarang yang ia butuhkan adalah kalian pergi, agar ia bisa memakai obat. Sudah malam. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Daniel menepuk-nepuk bahu Victoria. Istirahatlah lebih awal. Kemudian, ia berkata kepada Tuan Besar, Kakek, kembalilah ke kamar. Jangan ganggu dia lagi. Ia berkata sambil membalikkan badannya dan pergi. Tuan Besar menatap punggung Daniel. Merasa ada yang salah dengannya malam ini. Ia terlalu mudah untuk dibujuk. Namun, Tuan Besar dengan cepat kembali pada akal sehatnya. Ia menoleh menatap Victoria. Yang ia katakan benar, keluarga Wollens akan ganti rugi terkait masalah ini. Terima kasih, Kakek. Victoria berterima kasih dengan air mata berlinang. Tuan Besar, seperti yang Anda ketahui, Victoria tidak punya pemikiran lain. Satu-satunya keinginannya adalah menikah dengan Daniel. Johnson memanfaatkan kesempatan untuk mengungkit hal ini. Sebenarnya beberapa waktu ini, perkembangan hubungan Daniel dan Victoria sangat bagus. Jika bukan karena wanita itu muncul secara tiba-tiba, pernikahan mereka berdua pasti sudah selesai disiapkan. Kamu pernah mengatakan hal ini sebelumnya di rumah sakit. Tuan Besar mengerutkan keningnya. Daniel kelihatannya memang dingin dan tidak berperasaan. Tapi dia sebenarnya sangat penyayang. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah ibu dari anak-anaknya. Selama ada anak-anak, hal ini tidak akan mudah ditangani. Ditambah lagi, karena permasalahan lama, seringkali tarik ulur. Namun kini aku telah kembali. Aku akan mengawasinya, mewujudkan pernikahan ini secepatnya. Kamu tenang saja. Baiklah kalau begitu, Johnson mengangguk-anggukan kepala. Aku antar. Tidak perlu. Kamu temani Victoria. Sanjaya mendorong Tuan Besar pergi. Di dalam kamar, Victoria secepatnya menyuruh perawat mengunci pintu kamar. Secepatnya menyuntikkan obat. Ia kesakitan hingga sekujur tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir. Jari-jarinya menggenggam bajunya sendiri hingga robek. Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain menelan sakitnya. Johnson menatapnya dari samping dan merasa tertekan. Ia menghiburnya, Victoria. Kamu kali ini menderita. Tapi ayah lihat, Daniel masih peduli padamu. Ditambah lagi, Tuan Besar telah berjanji mengurus pernikahan kalian berdua. Percayalah, pernikahan kalian segera terwujud. Victoria sama sekali tidak memperhatikannya. Ia menatap dirinya sendiri di cermin dengan panik. Kini setengah dari wajahnya telah membusuk. Pembusukan itu menyebar dengan cepat. Ia sangat takut. Gawat, Nona Victoria. Perawat menyadari tidak ada perubahan padanya. Setelah ia menyuntikkan obat itu, ia dengan panik berkata, mungkin karena sudah terlalu lama atau mungkin juga karena suntikan itu terlalu dalam. Kini obat penawarnya sudah tidak berpengaruh. Hah, kenapa bisa seperti ini? Johnson panik. Jika wajah ini hancur, Daniel benar-benar akan meremehkanmu. Kamu bisu, dan sekarang wajah hancur. Ia belum menyelesaikan perkataannya. Victoria sudah menatapnya dengan tatapan tajam. Victoria, jangan menatap ayah dengan tatapan seperti itu. Ayah juga khawatir padamu. Yang ada di hatimu hanyalah keuntungan keluarga. Sama sekali tidak menganggapku sebagai anak perempuanmu. Victoria marah. Bukan begitu. Cukup. Victoria tidak ingin terus berbicara dengannya. Ia mengalihkan topik pembicaraan. Hubungi Liva secepatnya. Minta dia ke ruangan obatku untuk mencarikan beberapa obat. Ia berkata sambil menuliskan sebuah resep obat dan memberikannya kepada Johnson. Cepat. Oke. Ayah secepatnya pergi. Johnson dengan cepat melaksanakan perintahnya. Bagaimana sekarang? Luka ini terlalu dalam. Jika tidak secepatnya diobati, akan tambah parah. Perawat mengingatkannya dengan panik. Terus gunakan obat penawar ini. Kita hambat terlebih dahulu. Victoria memoles obat cair ke wajahnya. Dalam sekejap rasa sakit menyerang. Membuatnya kesakitan hingga ingin mati.
Ia mengingat bagaimana terasi menusuk jarum itu ke wajahnya. Ia begitu membencinya sampai ia menggertakkan giginya. Terasi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Bab 972. Dia akan diusir besok. Sebaiknya Nona bersabar. Jangan bertindak gegabah. Perawat menasihatinya dengan hati-hati. Kita sekarang bukanlah tandingannya. Dia terlalu hebat. Betul. Untuk sementara ini jangan bertindak gegabah terlebih dahulu. Jika tidak, hasil yang didapatkan benar-benar tidak sepadan. Kedua perawat sudah sangat takut dengan terasi. Mereka tidak berani mengusiknya lagi. Bersabar, Victoria yang marah berkata dengan isyarat tangan. Jika kali ini aku melepaskannya, kelak di mana lagi aku bisa mencarinya? Aku harus memuaskan dendamku sebelum dia pergi biar dia merasakan penderitaanku. Tapi, tutup mulutmu. Victoria menamparkan perawat itu dengan keras. Ambilkan kotak obatku. Baik, perawat itu memegang wajahnya. Lalu berjalan mengambil kotak obat. Victoria mengeluarkan botol obat biru kecil dari dalam. Menyipitkan matanya. Dan memberi isyarat dengan dingin. Besok pagi. Kedua perawat itu terkejut hingga wajahnya pucat. Mereka langsung berkata, tidak boleh. Nona Victoria. Jika orang lain mengetahuinya, habislah kita. Kalian takut dengan terasi atau takut denganku? Victoria berkata dengan bahasa isyarat. Jika kalian berhati-hati sedikit, tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Terlebih lagi, sekarang kakek dan Daniel semuanya berpihak padaku. Masa depan keluarga ini sekarang ada di tanganku. Siapa yang peduli dengan terasi? Kedua perawat itu sedikit ragu setelah mendengar perkataan ini. Tenang saja. Setelah kamu melakukannya, aku akan mengaturnya. Agar kamu bisa pergi dan aku juga akan memberikanmu banyak uang. Victoria bicara dengan bahasa isyarat. Lalu mengeluarkan 2 lembar cek. Ini uang muka untuk kalian. Mata kedua orang itu berseri-seri setelah melihat nominal yang tertera di atas cek. Uang mukanya begitu besar. Siapa yang bisa menolak? Tidak perlu khawatir. Victoria dengan dingin berkata dengan bahasa isyarat. Berbisnis pun ada resiko. Saat keluar rumah juga ada resiko kecelakaan. Jika kalian tidak berani menanggung resiko, apa kalian bisa sukses? Yang Nona katakan benar. Baik. Akan kulakukan. Aku juga. Pada saat bersamaan. Di kamar Tuan Besar. Ada yang tidak beres dengan anak itu. Ia terlalu mudah dibujuk malam ini. Tuan Besar mengerutkan kening dan berkata. Dia seharusnya tidak sedang menunda serangan kan. Ia membuatku tenang terlebih dahulu. Kemudian baru mulai memainkan aksinya. Sanjaya menundukkan kepalanya untuk membereskan kasur. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Hei, tua bangka. Kenapa kamu tidak bicara? Tuan Besar yang tidak senang bertanya dengan suara rendah. Aku tidak berani bicara. Sanjaya menjawab dengan sepatah kata. Omong kosong. Sejak kapan kamu tidak berani bicara? Raut wajah Tuan Besar muram. Kamu si tua bangka. Kata-katamu penuh dengan teka-teki. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku tidak mengerti. Sanjaya terus menahan dirinya. Namun pada akhirnya ia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. Mengapa Anda lebih mempercayai orang lain daripada cucumu sendiri? Apa maksudmu? Tuan Besar tercengang. Ini adalah pertama kalinya Sanjaya membantahnya selama hidupnya. Menurutku, apapun yang Tuan Daniel lakukan, ia pasti punya alasannya sendiri. Terkadang Anda. Sanjaya meliriknya dengan takut-takut. Ia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Apa? Cepat katakan. Tuan Besar memelototinya. Terlalu banyak ikut campur. Sanjaya pada akhirnya tidak dapat menahan dirinya untuk mengatakan ini. Aku melakukannya bukan tanpa alasan. Tuan Besar tidak kalah. Aku melakukan semua ini juga demi kebaikan dia. Maksud Anda adalah demi kebaikan dia. Namun dia tidak ingin seperti itu. Sanjaya tidak sabar. 2 tahun yang lalu. Juga demi kebaikan dia. Tapi apa hasilnya? Dia hampir terpuruk. Cicit-cicit semua benci pada Anda. Kejadian yang ingin Anda hentikan juga tidak dapat dihentikan. Sebaliknya malah bertambah buruk. Sanjaya berhenti berkata. Melihat raut wajah Tuan Besar yang muram. Ia takut. Jika ia melanjutkan perkataannya, dapat memancing kemarahan Tuan Besar. Ia melembut.
lalu menasihati Tuan Besar dengan bijaksana. Tuan Besar, menurutku Anda seharusnya percaya dengan mata dan kemampuan Tuan Daniel. Kenyataannya selama bertahun-tahun, ia tidak pernah melewatkan satu langkah pun. Namun Anda setiap kali mengarahkannya secara paksa dan membuat suatu kesalahan besar. Tidak hanya membuang-buang tenaga, Anda akhirnya membuat cicit-cicit Anda benci pada Anda. Untuk apa repot-repot? Bab 973. Kamu tua bangka. Keberanianmu sekarang semakin besar. Bahkan berani mengajariku. Tuan Besar mengutuknya dengan jengkel dan memukul kaki Sanjaya dengan tongkat. Sanjaya menundukkan kepala tidak berbicara sepatah kata pun. Membiarkan Tuan Besar memukulinya. Namun, setelah memukul 2 kali, ia sudah tidak sanggup untuk terus memukulnya. Ia terengah-engah. Malam ini, kamu dihukum tidak boleh berbicara. Baik, Daniel dengan hati-hati membantu Tracy membersihkan bercak darah dan noda yang menempel di tubuhnya. Ia kemudian mandi, lalu tidur di sampingnya. Ia menyandarkan kepalanya pada sikunya, berbaring miring, dan menatapnya yang begitu tenang. Ia jarang bersikap tenang seperti ini, tidak berisik dan berbaring di sampingnya dengan patuh. Ia teringat 2 tahun yang lalu. Mereka sering berpindah-pindah posisi di atas ranjang ini. Ia selalu memeluknya dan tidak melepaskannya. Ia saat itu bahkan tidak dapat menghentikan dirinya sendiri. Bahkan Tracy pun tidak menolaknya. Setelah 2 tahun berlalu, mereka berpelukan di ranjang ini lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Ia mengulurkan tangannya, dengan lembut menyisir rambut di dahinya, dengan lembut mengusap pipi cantiknya dengan punggung tangannya. Lalu ia membungkuk, mencium dahinya, dan memeluknya erat-erat. Ia benar-benar berharap bisa terus seperti ini. Tidak usah bangun selamanya. Namun, baru saja pikiran ini muncul di benaknya. Dari luar terdengar bunyi ketukan pintu yang tergesa-gesa. Tuan Daniel, ada hal penting yang perlu dilaporkan. Daniel tidak punya pilihan lain selain bangun dan mengenakan baju tidurnya. Ia berjalan membuka pintu. Ada apa? Linda sudah ditangkap. Ryan berbisik-bisik. Ini kabar dari Lily. Paula sudah melewati masa kritis. Sementara ini hidupnya tidak dalam bahaya. Bagaimana dengan Nona Tracy? Naomi kembali dengan beberapa pengawal wanita. Saat perjalanan pulang, mereka mendapatkan kabar bahwa Paula tertembak. Ia sangat khawatir dan langsung mengirimkan 2 pengawal menuju rumah sakit memeriksa keadaan Paula. Pada saat yang bersamaan, ia membawa 2 pengawal lainnya kembali mencari Tracy. Pelankan suaramu. Daniel mengerutkan kening mengingatkannya. Dia baru saja tidur. Aku perlu memastikan keadaannya sebentar. Naomi sedikit tidak tenang. Mohon izinkan saya masuk ke dalam. Daniel bergeser dan membiarkannya masuk. Naomi masuk secara perlahan. Melalui cahaya kamar yang remang-remang. Ia melihat Tracy yang sedang tertidur lelap. Di tubuhnya sama sekali tidak ada bekas luka apapun. Ia pun tenang dan berjalan kembali keluar. Maaf sudah mengganggu. Naomi membungkuk memberikan hormat kepada Daniel. Lalu berjalan menuju kamar Carla. Perhatikan Linda baik-baik. Jangan sampai dia kabur lagi. Daniel memerintah Ryan. Pengawal yang dirawat di rumah sakit juga harus dijaga baik-baik. Jangan biarkan Paula kenapa-kenapa. Mengerti. Ryan menganggukkan kepala dan berkata dengan suara kecil. Hartono sudah menemukan tabib Hansen. Tapi dia berkata bahwa dia akan datang ke Bunaken. Hanya setelah Nona Tracy menghubunginya. Pagi nanti, aku akan memberitahunya. Daniel melihat jam tangannya. Sudah jam 3 subuh. Turunlah. Baik, Ryan terburu-buru turun. Ia pergi untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pengawasan Linda. Naomi masuk ke dalam kamar Carla. Bertanya kepada kedua pengawal yang berjaga. Nona Carla baik-baik saja kan? Iya baik-baik saja. Pengawal wanita itu berbisik. Tapi, hari ini Nona Tracy diusik. Apa? Naomi terkejut. Apa yang terjadi? Pengawal wanita itu langsung menceritakan tragedi di antara Tracy dan Victoria yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya ada suara keras di luar. Namun karena peredam suara ruangan ini sangat bagus, kami tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Mengingat pesan Nona Tracy yang berkali-kali, mengingatkan kami untuk melindungi Carla dengan sebaik mungkin. Melarang kami untuk keluar dari kamar ini apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, kami tidak keluar kamar. Namun setelah kejadian,
Kami tahu dari Bibi Riana bahwa Nona Tracy dan Paula diserang saat mereka sedang di luar. Saat itu hujan badai juga. Penyakit lama Nona kambuh. Presdir Daniel menggendong Nona Tracy kembali ke sini. Lalu, mungkin karena cemburu, Victoria memanfaatkan waktu di mana Daniel sedang tidak berada di tempat. Dia menerobos masuk ke kamar, mendorong Bibi Riana dan mengganggu Nona Tracy. Nona Tracy melawan. Ia hampir mencekik mati Victoria. Namun Tuan Besar memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkapnya dengan paksa, kemudian memborgol tangan dan kakinya. Bab 974. Keterlaluan. Naomi terbakar api emosi. Keluarga Wallen sangat keterlaluan dalam memperlakukan orang. Kemudian, Presdir Daniel kembali untuk memperbaiki suasana. Kedua pengawal wanita itu berkata, Presdir Daniel masih mencintai Nona Tracy. Namun Tuan Besar selalu menganggap Nona Tracy sebagai duri dalam daging. Ia benar-benar ingin secepatnya menyingkirkan Nona Tracy. Betul. Aku tidak tahu apakah mata Tuan Besar sudah buta. Ia begitu mempercayai si bisu dari keluarga Hilton itu dan selalu menargetkan Nona Tracy. Kita sekarang berada dalam posisi yang lemah. Semuanya kini terkurung dalam rumah keluarga Wallens. Nona Tracy pingsan dan belum sadarkan diri. Paula terluka. Tidak bisa terus-menerus seperti ini. Wajah Naomi memucat. Aku akan melapor ke Tuan. Betul. Jika Tuan datang, tidak ada orang yang berani mengusik Nona Tracy lagi. Naomi secepatnya mengirimkan pesan ke Lorenzo Moore. Ia melaporkan seluruh kejadian yang terjadi hari ini kepadanya. Namun belum ada balasan dari Lorenzo. Naomi tidak punya pilihan lain selain menunggu balasan. Hujan besar turun semalaman. Keesokan harinya, langit cerah. Tracy terbangun dari tidur lelapnya. Ia merasakan kepalanya sangat berat. Rasa kebas dan sakit muncul dari belakang lehernya. Ia duduk, menggeleng-gelengkan kepala, lalu mengingat-ingat detail kejadian kemarin malam. Kemarin, ia dan Paula keluar hendak menemui Windy. Lalu mereka diserang oleh Devina. Paula tertembak, sedangkan ia pingsan karena penyakit lamanya kambuh. Paula, Tracy membelalakan mata terkejut. Ia bergegas bangun dari ranjang. Namun ia menyadari ia hanya mengenakan sepotong jubah mandi dan tidak mengenakan pakaian dalam apapun. Dia baik-baik saja. Sebuah suara yang familiar terdengar. Tracy menoleh, melihat Daniel keluar dari kamar mandi. Seluruh tubuhnya hanya ditutupi oleh sehelai handuk. Rambutnya, tubuhnya semuanya meneteskan air. Kamu gila ya? Kenapa mandi di kamarku? Tracy mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Daniel menunjuk-nunjuk foto pernikahan yang tergantung di dinding. Tracy mendongakkan kepala melihat foto itu. Lalu ia menatap ke sekeliling kamar. Ia tertegun sejenak, ini kamarmu. Kamar kita. Daniel berjalan mendekatinya sambil mengusap rambutnya. Mandi dan keramaslah. Sebentar lagi turun ke bawah. Kita sarapan bersama. Apa yang terjadi? Tracy dengan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi kemarin malam? Setiap kali penyakit lamanya kambuh, ia tidak dapat mengingat hal yang sudah ia lalui sebelumnya. Mandi dulu. Daniel mengusap-usap rambutnya. Sekujur tubuhmu bau darah. Tracy mencium-cium bau badannya sendiri, lalu bergegas masuk ke kamar mandi. Ia mandi sambil mengingat-ingat kejadian kemarin malam. Ia menyadari ada goresan pada pergelangan tangan dan kakinya, seperti bekas borgol logam yang memborgol tangan dan kakinya. Ia memejamkan matanya, mengingat-ingat dengan detail. Beberapa potong gambar kejadian muncul dalam benaknya. Victoria menyerangnya dengan sebuah jarum di tangannya. Ia menyergap Victoria ke bawah dan menusukkan jarum yang Victoria pegang ke wajah Victoria. Lalu, Tuan Besar membawa orang-orang datang. Tracy membuka matanya. Dari dalam matanya muncul tatapan dingin dan muram. Sangat bagus. Orang-orang yang mengusiknya tidak berada di sekelilingnya. Binatang apa yang berani datang mengusiknya? Tracy keluar dari kamar mandi dengan hati yang dipenuhi api emosi. Ganti baju. Daniel membuka lemari pakaian. Di dalam lemari pakaian itu penuh dengan pakaian perempuan. Namun sepertinya pakaian-pakaian itu tampak sangat familiar. Aku tidak mengenakan baju orang lain. Tracy langsung berjalan keluar. Ini semua adalah bajumu sendiri. Daniel berkata dengan lembut. Kamu lupa. Tracy menghentikan langkah kakinya.
Ia menoleh dan menatap pakaian-pakaian itu. Memang rasanya sangat familiar. Cepat ganti bajumu. Sebentar lagi anak-anak akan datang mengetuk pintu. Penampilanmu yang seperti ini kurang cocok. Daniel menunjuk-nunjuk jubah mandi yang dikenakannya. Tracy menatapnya sekilas, lalu mengambil sehelai baju dan mengganti bajunya di balik penyekat. Papi, papi, dari luar terdengar suara ketukan pintu. Charles berseru dengan panik. Mami hilang. Kita tidak bisa menemukan Mami. Daniel berjalan membuka pintu kamar, lalu menunjuk-nunjuk ke dalam kamar. Mami sedang ganti baju. Hah, Charles tertegun. Mami semalam tidur di sini. Bab 975. Iya, Daniel mengangguk-anggukan kepala. Wah, bagus sekali. Charles sangat gembira. Berarti, kalian sudah berbaikan. Masih butuh waktu. Daniel menoleh menatap Tracy. Mami sedang marah pada papi. Jadi papi harus bersikap baik padanya. Hihi, semangat. Charles mengepalkan tangan mungilnya membentuk isyarat semangat. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan menunggu kalian di bawah. Pergilah. Daniel mengusap-usap kepala mungilnya dan menutup pintu. Omong kosong apa yang kamu katakan ke Charles? Tracy selesai mengganti pakaiannya, lalu berjalan keluar dari dinding penyekat. Daniel menoleh menatapnya. Ia mengenakan rok putih panjang. Rambut panjangnya terurai. Wajahnya polos tanpa riasan. Ia seperti kembali menjadi dirinya yang dulu. Tampak lebih lembut. Aku mengenakan baju ini. Benar-benar terlihat lemah. Tracy menertawakan dirinya sendiri. Karena inilah kalian semua mengusikku. Tidak ada orang yang mengusikmu. Daniel mengerutkan alis menatapnya. Ada beberapa takdir yang berada di luar kendali manusia. Takdir. Itu hanyalah alasan dari para orang gagal untuk dirinya sendiri. Tracy tidak ingin mengobrol lebih lanjut dengannya. Kamu mau kemana? Daniel langsung menghalanginya. Tentu saja mau pergi. Mana mungkin aku tinggal di sini dan membiarkan kalian membunuhku. Tracy menatapnya dengan dingin. Tunggu sampai aku menemukan tabib Hansen. Aku akan membawa anak-anak. Kemudian aku akan membuat perhitungan dengan keluarga Wollens. Tracy melepaskan tangan Daniel. Langsung berjalan pergi. Tunggu sebentar. Daniel bergegas menahannya. Masih ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Tracy membuka pintu kamar hendak berjalan keluar. Tiba-tiba ia tertegun. Carlos berdiri di luar kamar. Dengan satu tangannya yang mengepal hendak mengetuk pintu. Namun karena ia mendengar pertengkaran Mami dan papinya, tangannya membeku. Raut wajahnya muram. Carlos, Tracy berlutut. Ia berkata dengan lembut, Mami pergi dulu. Tunggu sampai Mami menemukan tabib Hansen. Mami akan menjemput kalian. Iya, Carlos menganggukkan kepala. Meskipun sulit untuk menyembunyikan rasa kehilangan di matanya, dia masih tersenyum dan berpura-pura kuat dan berkata, Aku akan melindungi Charles dan Carla. Mami jangan khawatir. Tracy memeluk Carlos. Ia tidak rela berpisah. Tidak peduli apapun yang terjadi di antara dia dan Daniel. Ia selalu merasa berhutang dengan anak-anak. Jika dipikir-pikir lagi sekarang, sejak awal ia seharusnya tidak membiarkan Daniel mengenali anak-anak. Cukup dirinya dan Bibi Juni saja yang menghidupi mereka. Meskipun miskin, namun kehidupan mereka akan lebih aman dan bahagia. Masuk ke dalam keluarga kaya, seolah masuk ke dalam lautan. Sejak ia kembali ke keluarga Wollens, semua rasa benci pun keluar. Nasib tidak berada di bawah kendali kita sendiri. Sarapan dulu baru pergi. Daniel melihat Tracy sudah bertekad untuk pergi. Ia takut apapun yang ia katakan tidak dapat menahannya untuk pergi. Ia hanya dapat mengubah perkataannya. Charles masih menunggu kita di bawah. Begitu juga Carla. Mami, suara serak dan lemah terdengar. Tracy menoleh. Naomi mendorong Carla keluar dari kamar. Carla duduk di atas kursi roda. Tubuhnya diselimuti oleh selimut tipis. Ia memeluk boneka alpaka putihnya. Rosie bertengger dengan lembut di atas bahunya. Carla sakit begitu lama. Ia kini sangat kurus. Wajah mungilnya yang semula lembut dan menggemaskan, kini pucat seputih kertas. Sepasang matanya yang dulu jernih dan cerah, kini begitu cekung ke dalam. Membuat orang-orang yang melihatnya menjadi sedih. Carla, kenapa kamu keluar? Tracy langsung berjalan menghampiri Carla dan memeluknya.
Kenapa tidak istirahat di kamar? Aku sudah lama tidak keluar kamar. Cuaca hari ini begitu bagus. Aku ingin keluar mencari udara segar. Suara Carla begitu serak. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berbicara. Mami, mari kita makan bersama di taman bunga. Nona Tracy, sarapan pagi sudah siap. Bibi Riana naik ke lantai atas dan berkata, semuanya dimsum, makanan favorit Anda dan anak-anak. Terima kasih, Bibi Riana. Aku, kakek pergi jalan pagi. Victoria dan ayahnya sedang makan di dalam ruangannya sendiri. Daniel tahu apa yang sedang ia pikirkan. Pagi ini, hanya ada kita berenam sekeluarga. Baiklah, Tracy melirik Daniel. Ia selalu merasa Daniel sepertinya sengaja mengatur semua ini.チャンネル